Menurut saya bagus itu. Jadi biar seluruh rakyat Indonesia bisa tahu proses hukum Pak Ahok itu benar atau salah. Jadi kalau sekarang orang banyak menganggap Pak Ahok itu salah, kalau seandainya nanti terbukti betul, semuanya akan kelihatan secara transparan di situ. Dan saya menyetujui cara seperti itu gitu. Kalau misalkan di Pak Ahok nggak ada lagi diwawancara. Maksudnya? Ya nggak ada, udah di Jakarta di mana tuh. Saya kira nggak akan seperti itu Pak Ahok. Saya kira Pak Ahok tipenya bukan orang yang menyerah, dia pejuang. Dia akan membela keyakinannya untuk kebaikan Indonesia, khususnya Jakarta. Saya punya seperti itu. Thank you Pak. Oke. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan dari Bapak Ahok, yang mana keluhan saya itu dengan amat sangat cepat di luar perkiraan saya, itu memang langsung ditanggapi. Keluhannya apa, Bu? Keluhannya tentang pasar malam yang saya ingin dibina secara baik, karena selama ini yang saya rasakan pasar malam yang ada di Jakarta saat ini kan memang banyaknya dikelola oleh ormas masyarakat. Wilayahnya itu di mana? Wilayah saya ingin pembinaan yang baik dan jujur, ya. Pada saat saya mengeluhkan tentang pasar malam yang ada di kelurahan saya itu, saya mendapat support. Kenapa? Satu, saya merasa ada kecurangan. Saya merasa ada penyimpangan. Karena saya retribusi yang saya keluarkan itu, saya rasa memberatkan bagi para pedagang pasar malam. Saya mengeluhkan itu. Begitu saya mengeluhkan siang hari, malamnya itu langsung disidak dari wali kota. Wali kota? Wali kota, sama lurah hitam. Luar biasa. Saya bangga. Saya sampai merinding. Nggak nyangka begitu amat cepat tindakan beliau gitu. Bagaimana caranya? Langsung itu yang namanya, mungkin saya nggak tahu ya. Kalau saya merasa oh iya kok cepet banget ya, tiba-tiba langsung sidak orang wali kota, orang kelurahan, ya kan. Saya merasa bangga gitu, saya merasa keluhan rakyat kecil seperti saya itu langsung ditangkapin serius gitu. Itu aja. Saya terima kasih Pak Ahok, saya terima kasih banget. Mudah-mudahan pasar malam bisa dibina lebih baik lagi ya Pak. Jangan banyak diambil oleh para ormas yang bilangnya jawara kampung Pak. Saya sungguh-sungguh sebel, kesel. Yang istilahnya emang tanahnya. Keluarga saya ini tertolong dengan dia, tertolong sama sekali. Contohnya, Pak? Contohnya, anak saya sekolah, bisa bayaran, bisa beli sepatu, baju. Tiap bulan dapat uang 150.000 buat jajan. Cuma di kurang ini saya haru Pak, bener Pak. Kesian kalau mau orang baik-baik begitu bersih. Dan kenapa jadi? Apa namanya siapa? Pak Mukti Pak. Pak Mukti tinggal dari? Pejaten Barat. Pejaten Barat. Pejaten Barat tua. Apa sehari-hari? Sebentar sih Pak, saya lagi narik Pak. Oh, sengaja relain Iya, waktu untuk kesini ya? Iya. Saya lagi narik. Kemarin Ibu kan Pak Ahok Iya. Iya, nah kasus. Perasaan Ibu gimana sih? Ya saya sedih masalahnya. Barangkali Bapak Ahok ya namanya, kalau orang itu kan biasanya main sombong-sombongan ya. Mungkin kalau pendapat saya ya Bapak Ahok benar. Terus Ya salah. terus juga ya saya dukung 100% kebenaran Bapak Ahok. Ya mudah-mudahan jangan sampai mundur gitu. Kalau misalkan Ibu Pak Ahok nggak ada. Nggak tahu ya, saya tetap dukung Bapak Ahok 100% gitu. Karena udah ada bukti lah ya kebersihan Jakarta, terus bantuan KJP, BPJS gitu. Iya, 100% saya dukung. Sekarang kalau saya tanya, kesalahan Ibu tahu apa kesalahan Bapak Ahok? Ya masalah menistakan agama itu. Kalau misalnya ada yang bilang gimana, kalau ada yang bilang salahnya Bapak Ahok itu karena dia berani ngebantas yang lain. Ya kalau saya sih, menurut saya ya memberantaskan kebenaran itu memang harus ya Pak Ahok malah tegas gitu. Daripada ke yang lemah-lemah gitu. Nanti kan kalau yang lemah itu malah nanti banyak korupsi yang ini.
Makanya saya dukung Pak Ahok, bener-bener dukung Pak Ahok. Jadi sekarang Ibu dukung Bapak? Pak Ahok, tetap saya dukung Pak Ahok. Walaupun dia ada masalah, tetap saya dukung Pak Ahok. Diganti belum tentu nanti KJP Iya. ada. Kalau Bapak Ahok nanti Pak gubernurnya yang lain, belum tentu KJP akan lancar lagi gitu. Bersama Pak Ahok di depan adalah Pak Maulana dari Tetap jalan terus. Darai, Tetap nomor 2. keluarga. Tetap. Bapak Ibu, Ya. sekali lagi Apapun yang terjadi. Pak Ahok Tetap setiap hari akan kemari dan Ya. memberikan Ya prihatin, kaget dan prihatin. untuk Nah, kita tentunya kami datang sini itu memberi dukungan moral tadi, mensupport. Nah, iya. Nah, setiap hari ada saya pikir yang pertama ya secara insan dan doa. Nah setelah itu bahwa kami warga di Menteng Dalam tetap nomor 2. Ya. Kalau misalkan Ahok nggak ada lagi, Saya khawatir seperti ini karena Pak Ahok ini kan sangat perhatian terhadap penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental, yaitu orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Nah kebetulan saya memiliki keluarga yang punya masalah gangguan jiwa. Dulu kita ketemu dengan Pak Ahok dan minta bisa nggak Pak Ahok menyediakan semacam rumah singgah atau daycare, tempat orang-orang dengan masalah kejiwaan ini bisa beraktivitas, karena selama ini mereka tidak memiliki tempat untuk pergi kemana-mana, ditolak dan didiskriminasi di mana-mana. Pada saat bertemu itu Pak Ahok tuh langsung mengatakan, waktu itu dia masih wagub, wakil gubernur. Waktu itu dia langsung bilang, oke, langsung bikin satu kota madya, di tiap kota madya di Jakarta mesti ada satu rumah singgah untuk penyandang disabilitas mental yang mengalami gangguan jiwa. Nah itu direalisasikan waktu itu. Pak Ahok waktu itu sampai bilang kalau perlu pakai dana gubernur, dana wakil gubernur. Sekarang sudah ada 4 di Jakarta. Nah kekhawatiran saya adalah bahwa nanti kalau Ahok sudah tidak lagi menjadi gubernur, maka program-program yang sangat baik terhadap penyandang disabilitas ini hilang, tidak ada. Karena memang kita kesulitan ya biasanya untuk bertemu dengan pejabat. Dan Pak Ahok ini adalah pejabat yang gampang ditemui dan sangat akrab dengan penyandang disabilitas. kemarin kan Pak Ahok dijadikan tersangka. Ya. Perasaan Ibu gimana? Saya pikir itu nggak adil ya, karena saya cukup lama menjadi aktivis dan saya mendampingi banyak kasus-kasus termasuk penyerangan terhadap rumah ibadah agama lain, penyerangan terhadap umat-umat yang lain, dan banyak di antara mereka yang pelakunya itu tidak diapa-apakan gitu loh. Jadi saya lihat kalau menurut pendapat saya ini adalah sebuah sikap double standar gitu, di mana hal ini dilakukan sebagai alat untuk mengeliminir lawan politik seperti itu. Jadi menurut saya itu sama sekali tidak adil. Terima kasih. Ya sama-sama. Bapak nengok dong Pak. Ya Pak. Saya jauh-jauh tau Pak dari Cawang. Nggak dagang ngeliat Bapak. Jadi ini terbukti Pak Ahok dicintai. Bapak sukses ya Pak. Sukses. Udah cukup.